Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, kita akan melanjutkan pengajian tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tafsir surah Al-Balad. Surat ini diturunkan di Makkah atau dinamakan surah Makkiyah saat Rasulullah SAW belum hijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya namanya surah Al-Balad. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertamanya, La uqsimu bihadzal balad. Itu ada tambahan huruf la. Apa huruf la di situ? Kalau tidak ada huruf la, artinya aku bersumpah dengan kota ini. Apa yang dimaksud la di situ? Kata para ulama, di situ maknanya al-hurufuz zaidah, huruf tambahan, yang maknanya adalah litaukid, untuk penekanan. Jadi dalam bahasa Arab atau di dalam tata bahasa Al-Quran itu ada namanya al-hurufuz zaidah. Jadi maknanya begini, sungguh benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Nah, jadi yang pertama, la di situ adalah penekanan, bahwasanya benar-benar Allah bersumpah dengan kota ini. Kemudian apa makna al-balad di situ? Dan ini juga nama surat ini. Sepakat seluruh ulama tafsir, balad di sini artinya negeri yang bernama Makkah. Jadi bukan negeri-negeri yang lain. Negeri di dunia ini banyak, tetapi negeri Makkah yang Allah jadikan untuk bersumpah, menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, redaksi la uqsimu bihadzal balad itu juga mirip dengan firman Allah dalam surah yang lain. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah yang lain, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku benar-benar bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Jadi sekali lagi, la di sini maknanya bukan tidak, bukan artinya aku tidak bersumpah, bukan.
Ya, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tidak semuanya huruf la itu maknanya tidak. Di dalam redaksi Al-Quran, la di sini juga disebut namanya huruf tambahan untuk penekanan. Jamaah yang Allah muliakan, kenapa Makkah dijadikan oleh Allah sebagai negeri yang dijadikan sumpah oleh Allah? Karena pertama, Makkah itu adalah negeri yang paling aman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Tin, wa hadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman ini. Nanti kita sebutkan salah satu buktinya. Jadi dari zaman dulu Makkah itu Allah lindungi selain Madinah. Jadi ada dua kota haram atau negeri haram, Makkah dan Madinah. Tapi Makkah ini disebutkan oleh Allah negeri yang aman karena dilindungi oleh Allah. Pertama, seperti tafsir yang pernah kita pelajari dahulu, tafsir surah Al-Fil, Mekah ini jangankan orang mau berbuat kerusakan di kota Mekah, ada niat saja untuk berbuat jahat ke kota Mekah, itu kata para ulama sudah diberikan tanda azab atau hukuman. Seperti dulu kita belajar di surah Al-Fil, Abrahah, raja yang zalim, itu pergi dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, dan itu letaknya di Mekah. Tapi belum nyampe kota Mekah, itu gajah-gajahnya, tentara Abrahah itu masuk saja mau ke kota Mekah satu langkah itu nggak bisa. Dia bahkan mau putar balik dari Yaman. Setelah tiba ke perbatasan mau masuk ke kota Mekah, itu gajah itu disebutkan dalam tafsirnya, dia itu mau balik lagi. Seakan-akan gajah-gajah ini melihat ada siksaan yang tidak disaksikan oleh orang-orang kafir. Dan ternyata benar, walaupun udah dipaksa, tentaranya akhirnya juga berangkat ke kota Mekah, akhirnya mereka dibinasakan oleh Tayran Ababil, burung yang berbondong-bondong. Kata para ulama, jadi orang mau berbuat jahat saja itu sudah hati-hati, akan ada balasannya. Makanya ketika misalkan kita berhaji, itu banyak aturannya yang tidak ada di negeri yang lain. Bahkan merusak pepohonan tanpa hak, membunuh hewan tanpa hak, itu ada hadnya, ada hukumannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqahu min adzabin alim. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, maksudnya di kota Mekah tersebut, kami akan berikan siksa yang pedih kepadanya. Nah, itu yang pertama. Jadi Mekah ini negeri yang aman karena langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang saya tidak akan menyebutkan semuanya ya, nanti panjang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Dajjal di akhir zaman nanti akan turun, semua negeri Dajjal kuasai atau bantai atau dilewati, kecuali Makkah dan Madinah. Setiap kali Dajjal itu mau masuk ke kota Makkah atau Madinah, selalu ada malaikat yang menghunuskan pedang
untuk siap membasmi Dajjal tersebut. Makanya Dajjal nggak berani kedua kota tersebut. Nah, maka kalau bisa berdoalah kita diwafatkan di tempat yang mulia, salah satunya kota Mekah atau Madinah. Sampai saya punya guru dulu, guru sekolah, dia bilang begini, cita-cita saya cuma satu katanya, saya mau meninggal di Mekah atau Madinah. Itu doang cita-citanya. Jadi kita kepikiran nggak dong? Kalau niat, siapa tahu takdirnya di sana. Ya, seperti misalkan Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau itu sebelum meninggalnya sering menyenandungkan syair untuk Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rindunya beliau kepada Khadijah. Dan ternyata beliau diwafatkan di kota Makkah dan dikuburkan di pemukiman yang dekat Khadijah. Jadi niat tulus seorang hamba itu bisa menjadi kenyataan kalau betul-betul kita niatnya tulus. Itu yang kedua. Jadi Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah atau Madinah. Yang ketiga, Mekah dan Madinah ini disebut kota haram. Apa maknanya kota haram? Artinya negeri atau tempat atau kota yang tidak boleh melakukan kemaksiatan atau keburukan di sana. Bahkan peperangan pada zaman dahulu pun tidak diperbolehkan di dua negeri tersebut. Makanya ketika dulu terjadi peperangan, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir lainnya itu mengerti mereka nggak boleh perang di dua kota ini. Makanya mereka janjian perangnya di luar. Jadi orang kafir dulu punya etika juga, punya tata krama. Ya nggak jauh beda permisalannya gini, misalkan ada preman misalkan, kan nggak tahu agama tuh. Ada preman yang tahu tata krama, nggak mau berantem di masjid misalkan. Ini rumah Allah, berantem di luar aja yuk misalkan. Tapi ada juga yang nggak punya tata krama, masuk masjid sepatunya dipakai, ada juga. Ya. Jadi pada waktu itu orang-orang kafir mau berantem tuh di luar itu. Karena diharamkan melakukan peperangan di dalam Makkah dan Madinah. Nah, itu diantara keistimewaan kota Makkah dan Madinah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni harramtul Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram dan aku menjadikan Madinah sebagai kota haram. Nah, jadi ini dustur atau aturan dari para nabi-nabi Allah. Tentunya itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad dihalalkan di negeri ini, di Mekah. Nah, apa makna hillun di situ, dihalalkan? Ini saya langsung mengambil tafsir yang mayoritas, yang kuat. Kalau saya jabarkan satu tafsir begini, nanti lama, nanti antum bingung. Makanya saya permudah. Dari ayat pertama tadi sebetulnya para ulama tafsir ada yang beda-beda, nggak semuanya sama. Cuman saya ambil yang mayoritas, seperti makna la tadi dan seterusnya. Nah, apa makna hilun di sini, dihalalkan? Mayoritas ulama tafsir berpendapat maksudnya adalah tadi, pada awalnya di kota Mekah dan Madinah itu diharamkan untuk berperang.
tapi dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang lainnya tadinya diharamkan, tetapi hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihalalkan, dibolehkan. Apa contoh peristiwanya? Yaitu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Saat Rasulullah SAW diusir dari kota Makkah, Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan ternyata di kota Madinah Rasulullah banyak pengikutnya. Di Mekah diusir dari kampungnya, tapi di Madinah diterima dakwahnya. Jadi kadang ini hiburan bagi kita yang ingin menyampaikan dakwah atau kebenaran. Kadang orang dekat itu nggak mau nerima, orang jauh nerima. Kadang kampung sendiri nggak nerima, kampung lain nerima, dan seterusnya. Jadi jangan putus asa, jangan, wah saya di masjid ini udah nggak diterima lagi nih dakwah di sini, apa salah saya misalkan? Wah antum di sini menyampaikannya begini, nggak sesuai dengan keinginan kami misalnya. Jangan putus asa, siapa tahu di tempat lain diterima. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyusun kekuatan di Madinah sehingga umat Islam menjadi banyak pada waktu itu. Apakah beliau nyaman di kota Madinah saja? Indonesia mayoritas umat Islam, apakah nyaman melihat saudaranya di Palestina dibantai? Tentu tidak boleh kita ngerasa cuek, nyaman, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu yang Rasulullah SAW lakukan adalah Rasulullah SAW membawa pasukan yang begitu banyak, menunjukkan kekuatan ke orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Pada saat penaklukan kota Makkah itu ada terjadi pembunuhan atau peperangan. Salah satunya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal, seseorang kafir yang kerjaannya selalu mencela Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tahu ini orang susah untuk mendapatkan hidayah, selalu membuat syair-syair untuk menghina Rasulullah SAW. Udah keterlaluan lah. Maka Rasulullah menyuruh untuk memeranginya. Itu terjadi di kota Makkah. Jadi makna wa anta hillun di sini maknanya dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan dari nabi kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa walidin wa ma walad. Jadi tadi Allah bersumpah untuk dengan kota Makkah, kemudian Allah bersumpah dan demi pertalian ayah atau orang tua dan anaknya. Apa makna mak di situ? Jadi dan tua dan anaknya, tapi ada mak di situ. Kembali lagi ke bahasa Arab, karena ilmu tafsir salah satu perangkatnya bahasa Arab. Kadang mak di situ maknanya bisa artinya mak nafiyah atau peniadaan. Tapi kata para ulama, mak di sini maknanya adalah ma al-mausulah, yaitu mak yang artinya untuk menyambungkan. Jadi maksudnya adalah demi pertalian bapak dan anaknya. Jadi huruf untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya. Itu namanya
ma'al mausulah. Nah, kata para ulama ini sifatnya umum. Siapa saja, orang tua dengan anaknya, ayah dengan anaknya, siapa saja. Apakah Nabi Adam dengan keturunannya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismailnya, atau Nabi Muhammad SAW dengan keturunannya? Ini umum sifatnya. Kemudian apa inti dari sumpah Allah dari ayat 1 sampai 3 ini? Allah ingin menyebutkan laqad khalaqanal insana fi kabad. Ini intinya. Jadi ini kebiasaan Allah. Untuk menunjukkan sesuatu hal yang penting, Allah biasa bersumpah dulu. Jadi maksudnya Allah nggak perlu sumpah juga, kita harus yakini kebenarannya. Apalagi Allah sudah sumpah. Apalagi sumpahnya nggak sekali dua kali. Apalagi kemarin di surah Asy-Syams, sumpahnya banyak sekali itu. Hanya ingin menyebutkan pentingnya mensucikan jiwa. Jadi jiwa itu benar-benar penting, jangan dianggap sepele. Nah ini juga sama. Allah ingin menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dalam surah yang lain, surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Kalau diuji mudah berkeluh kesah, diberi kebaikan mudah melupakan, diberi keburukan apalagi ngeluh terus. Nah ini sekarang Allah menciptakan manusia berada dalam keadaan kabad, susah payah. Ini subhanallah, Allah maha mengetahui akan ciptaannya. Dan memang benar sekali. Jadi manusia di sini jangan antum sekarang kita bukan bicara tentang orang kafir. Ketika Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang orang kafir wataknya begini, bukan berarti semua kita bisa lepas dari sifatnya. Kadang kita juga bisa mengikuti sifatnya. Nah, manusia di sini umum, manusia itu dalam keadaan susah payah. Mau itu orang dewasa, anak-anak, mau itu orang kaya, orang miskin, semuanya susah. Mau itu kiai, mau itu jamaah, semuanya dalam keadaan susah. Ini saya datang ke sini aja nih, kalau nggak mau ngeluh, ini dalam keadaan susah payah nih. Lagi nggak enak badan, hujan-hujan gini, enaknya ngapain? Tidur kan? Tapi karena dalam keadaan susah payah, manusia seperti itu. Jadi harus melawan kepayahan-kepayahan itu. Jangankan ketika udah dewasa, dari lahir, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, manusia saat lahir itu udah susah payah. Ada nggak manusia lahir langsung keluar? Pernah ada dokter di sini. Jadi tiba-tiba bayinya udah keluar aja di sini. Ibu mau lahir, bayinya udah keluar. Artinya manusia lahir aja udah penuh susah payah. 9 bulan ibunya melahirkan sampai mau mati. Karena perjuangan melahirkannya itu udah susah payah. Belum lagi kadang tali pusarnya itu nyangkut, harus dipotong dulu. Luar biasa. Mau keluar aja susah. Makanya normal manusia lahir tuh menangis.
Jangan protes, kok nangis mulu sini? Ya itu normal. Yang nggak normal justru diem. Kenapa yang diem? Itu nggak normal justru. Bukan nggak normal dalam artian jelek, karena Nabi Isa juga seperti itu. Tetapi secara umum manusia itu lahir menangis. Nabi Isa lahir langsung ngomong, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika Maryam difitnah, ini punya anak kok nggak ada bapaknya, seterusnya, lahirlah Nabi Isa langsung ngomong, sungguhnya aku utusan Allah, aku diberikan kitab yang namanya Injil. Ya, kadang begitu. Tapi setelah itu kan nggak ada lagi Nabi. Susah menemukan mukjizat seperti itu lagi. Makanya normal bayi lahir nangis. Nah, itu kesusahan pertama tuh. Apalagi kata Imam Al-Qurtubi, bayi biasanya ketika giginya mau tumbuh, ya sakit, badannya panas. Ini Imam Al-Qurtubi loh yang ngomong sebelum munculnya kedokteran modern saat ini. Bahkan jangankan zaman Imam Al-Qurtubi, zaman orang tua kita aja itu tahu anaknya nangis kenapa, nangis mulu misalkan. Coba lihat giginya mau tumbuh kali. Oh iya benar, giginya mau tumbuh. Makanya badannya panas gitu. Ya, ini berdasarkan apa? Pengalaman. Apalagi ketika tumbuh dewasa, dia mulai menemukan kepayahan demi kepayahan. Dulu saya zaman SD nggak mikirin bayar listrik, ya bukan saya aja, bapak-bapak juga ya, nggak mikirin beras, nggak mikirin bensin, angin aja udah. Makanya nggak stres. Emang ada anak SD stres? Artinya mereka nggak banyak beban pikiran. Ya walaupun ada aja, misalkan orang tuanya berantem mulu, anaknya jadi stres. Tapi mayoritas anak-anak itu belum diberikan ujian yang berarti. Makanya anak-anak itu kalau berantem, hari itu berantem, besoknya udah baikan lagi. Karena hatinya masih suci, gak menyimpan dendam. Tapi kalau udah dewasa, satu kali disakiti, seumur hidup gak dilupain. Itu jeleknya orang dewasa. Payah gak itu? Payah. Dulu waktu SD gak punya beban, tidur nyenyak ya. Sekarang tidurnya nyenyak-nyenyak ya. Apalagi masa-masa Covid kemarin ya, luar biasa. Jadi Allah memang menciptakan kita seperti itu. Artinya bahwa manusia itu ada yang mendrive, ada yang mengendalikan. Ini bantahan untuk orang-orang ateis nih. Orang ateis kan gak percaya Tuhan. Orang Islam percaya Tuhan. Kenapa? Karena ada yang mengendalikan kehidupan kita. Allah mengendalikan kehidupan kita, susah untuk jadi ujian. Kalau kita yang mengendalikan diri kita sendiri, kita nggak mau susah. Kita nggak mau gigi kita tumbuh, kita badannya panas. Siapa itu yang mengendalikan itu? Allah yang menciptakan itu. Atau misalkan antum 2 hari nggak tidur, tahan nggak kira-kira? Wah, saya nggak percaya Tuhan, saya yakin saya bisa mengendalikan diri saya. Seminggu saya nggak bisa tidur, pingsan antum. Udah ada di alam lain, ini di mana saya? Jadi masuknya jadi halusinasi nanti.
Makanya ada bantahan kepada orang Mu'tazilah atau orang ateis juga, yang katanya manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi ada kisah di zaman dulu, suaminya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpemikiran seperti itu, salah satu di antara golongan sesat di dalam Islam. Dia berpemikiran bahwa manusia bisa mendrive dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Suaminya Mu'tazilah, istrinya Ahlus Sunnah. Pada malam pertama, suaminya sudah menggauli istrinya. Selesailah menggauli sekali, ditanya sama istrinya, "Bang, mau nambah lagi enggak?" Ini kisahnya benar nih. Istrinya nawarin, bahasa kitanya, "Abang mau nambah lagi enggak?" Gitu. Apa kata suaminya? "Nggak bisa, Dek." Ya, antum tafsirkan sendiri kenapa nggak bisa ya. Ya mungkin saya sebutkan. Karena nggak bisa pokoknya. Karena dia udah menyelesaikan jimak yang pertama, hubungan intim yang pertama. Susah untuk on lagi, susah. Lalu apa kata istrinya? "Loh, katanya pendapat abang manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri, kok mengendalikan kemaluannya nggak bisa?" Wah, langsung suaminya tobat, karena istrinya cerdas. Jadi manusia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan untuk berhubungan badan aja, jangankan sekali dua kali, jangankan 2 kali 3 kali, kadang yang sekali aja harus pakai obat dulu, ya. Apalagi yang udah masuk usia lansia nih, usia 50 tahun ke atas, susah untuk berdirinya. Artinya manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Fi kabad, manusia dalam keadaan susah payah. Subhanallah. Jadi itu. Jadi kita harus semakin yakin jadi bahwa kita ini ada yang mengendalikan. Maka kita ikuti apa maunya Tuhan yang mengendalikan kita. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, setelah menikah pun ia diberikan keadaan yang susah payah. Orang berpikir nikah enaknya aja, padahal tanya sama yang udah sepuh, gimana nikah? Bebannya juga banyak, karena membutuhkan banyak energi, banyak kalori. Makanya kalau satu aja udah susah payah, jangan mikir 2, 3, 4 dulu. Ini kadang ngebet, pengen 2, 3, 4 tapi kemampuan tidak dilihat. Satu aja udah empot-empotan, menafkahinya susah payah misalkan. Nah, begitu ya. Apalagi ketika udah masa tua, Masya Allah, badannya mulai lemah. Apalagi sekarang, jangan menunggu tua, yang muda aja banyak yang udah kena penyakit berat, na'udzubillah. Apalagi setelah di alam kubur, setelah dibangkitkan. Jadi intinya manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Terus Ustaz, jadi gimana ini kita susah payah terus? Jawabannya adalah seperti yang pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab Hambali, ulama besar Ahlus Sunnah pada masa dahulu. Datang seseorang dari Khurasan, bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah," nama kunyahnya, nama panggilannya, "Wahai Abu Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah." Aku menemuimu, aku datang jauh-jauh dari Khurasan. Imam Ahmad di Baghdad,
Ini dia dari Khurasan. Khurasan itu kalau nggak salah Iran ya. Pokoknya dari negeri yang jauh. Aku ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu. Apa kata Imam Ahmad? Sal, tanyakanlah. Lalu dia bertanya, mata yajidul abdu ta'mar rahah? Kapan seorang hamba itu merasakan istirahat yang hakiki? Jadi dia udah baca tuh ayat tafsirnya, dia udah baca surah Al-Balad. Wah, manusia kok diciptakan dalam susah payah ya. Dalam surah Al-Ma'arij, manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Lalu dia ingin bertanya kepada Imam Ahmad, lu kapan kita istirahatnya? Di dunia ini kita capek terus. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Engkau akan benar-benar istirahat saat telapak kakimu pertama kali menginjakkan surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, mudah-mudahan masukkanlah kami ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Karena cuman itu kita bisa istirahat. Dan istirahatnya bukan setahun 2 tahun. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Kalau antum lihat pasir di pantai, antum hitung satu persatu butirannya itu bukan selama-lamanya. Gak ada bilangannya selama-lamanya. Makanya kita capek itu sebentar di dunia. Tahu-tahu udah masuk usia senja, 50, 60, siap-siap mau pulang. Makanya ke masjid kan pada rajin. Coba yang masih 20, 30, mana yang nggak ada. Nonton di rumah, udah malam mingguan ya. Karena di dalam memori otaknya sudah langsung terhubung, umur saya masih 20 nih, masih lama nah gitu di otaknya, masih lama matinya. Padahal sekali lagi fi kabad, dia tidak bisa mengendalikan kehidupannya. Jadi jangan tertipu dengan umur. Apalagi udah tua, udah bukan waktunya lagi malam mingguan, nongkrong-nongkrong. Ya nggak apa-apa sekali mah. Jadi maksudnya jangan disamain dengan anak muda. Ya. Jadi ketika pertama kali kaki kita menginjakkan di surga, itulah istirahat yang sesungguhnya. Jadi gimana Ustaz sekarang kita? Ya semua capek. Jangan lebay, jangan ya Allah, kayaknya hidupku ini yang paling menderita. Lebay ente. Makanya main ke orang-orang yang lebih susah daripada antum. Lihat tetangga antum, barangkali ada yang nggak punya beras, antum masih punya beras. Ya Allah, kok saya nggak punya mobilnya? Ya Allah, kapan saya punya mobil? Lihat tuh tetangga antum, motor aja butut misalnya. Jadi biar kita bersyukur. Karena menurut riset, statistik, penelitian, orang sukses di dunia itu nggak lebih dari 5% orang jumlahnya. Makanya orang terkaya atau orang terkaya di dunia itu sedikit. Di Indonesia paling berapa? Lintir orang yang paling kaya. 90% lebih tidak kaya. Jadi kalau antum tidak sukses, tidak kaya, antum banyak temannya.
saya, antum, banyak temannya. Ya, jadi jangan merasa menderita sendiri. Karena waktu sudah habis, ini sebetulnya masih seru nih. Ada lagi yang mau dijelaskan. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi pertemuan yang akan datang. Doakan saya juga agar sehat terus, agar lancar. Jadi pada hari ini tidak ada tanya jawab dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.